Ketemu lagi dengan acara remang-remang hari ini. Baru pulang nih, capek. Ini bikin videonya agak-agak sorean lah, biar nggak begitu matanya bengkak-bengkak kayak yang bisa nangis. Aku mau cerita soal temen aku. Dia temanku yang dulunya kita sempat berantem ya. Tadi ketemu cuman nggak sempat ngobrol yang lama, jadi aku keingetan cerita ini. Jadi aku sama dia tuh dulu satu tempat kerja. Jadi sebelum itu ada seseorang, panggil aja Adam ya. Jadi kita satu tempat kerja dan ada acara bukber gitu, ketemulah sama dia. Dulu Adam ini satu kantor sama kita, dan si cewek ini panggil lah Clara. Si Adamnya resign, si Claranya masih satu kantor, datanglah aku. Terus kita acara reuni, acara buka puasa, ketemulah aku sama si Adam. Lalu sering ketemu, inten kok aku tertarik, simpatik sama dia. Terus aku cerita ke Clara ini, kok aku kayaknya ada perasaan gimana gitu kalau ketemu dia. Fisik ya. Terus aku sering curhat, sering cerita, aku nge-add FB-nya dulu, zaman FB ya, nge-add FB-nya loh, cerita-cerita gitu. Dan berapa waktu kemudian, sekitar berapa minggu, si Clara ini cerita, kan aku mau cerita sesuatu sama kamu, tapi kamu jangan marah, aku udah feeling gak enak ya. Dan ternyata mereka jadian katanya. Ya aku sempet kesel, sakit hati kan ya, apalagi sahabat sendiri, teman sendiri di kayak gitu ya. Jadi benar-benar amat sangat berisik, sakit hati banget. Itu aku udah kecewa banget, ternyata teman dia, sahabat kayak dia. Aku udah, kita dempetan gitu duduknya, tapi aku udah nyakin dia, udah iya dendam sih enggak, cuman waktu itu aku sakit hati banget, kesel banget kan ya. Kok masalahnya dia udah temenan lama, tapi kenapa saat aku bilang itu dia baru bilang kayak gitu. Tapi ya mungkin ya si cowoknya juga mungkin tertarik sama dia kali ya, mungkin udah kenal lama, sama aku kan baru kenal kayak gitu kan. Terus tiba-tiba aku resign kan dari tempat itu, dia juga resign. Sudah berapa lama kontak-kontak lagi aku sama Clara itu, dan ternyata si Clara itu ngajak aku ke undangan kan ya. Terus aku pikir, loh dia punya cowok kok ke undangan. Emang sebelumnya sempat ke undangan teman kita yang satu kantor itu, dia bawa si Adam itu, si Clara sama si Adam itu. Ya aku ya biasa aja, mungkin aku udah sembuh loh kan ya, udah mungkin aku belum begitu kenal banget, cuma baru ngeceng-ngeceng aja, jadi nggak begitu sakit banget kan ya. Terus kok si Claranya nggak ngasih si Adam kayak gitu. Terus pas pulang dari undangan itu, cerita-cerita di korek-korek, ternyata si Adam itu nggak baik, nyakitin dia, sakit lah. Begitu menyakitkan banget gitu kan. Lalu kita dari situ makin deket. Terus ternyata aku satu kerjaan lagi sama dia, aku resign dari tempat yang dulu, satu tempat kerja sama dia kan ya. Terus aku sudah aku satu kerjaan sama Clara, kita jarang sih, aku jarang ketemu sama dia, cuman ya sekali ketemu, sekali makan kayak gitu kan ya. Terus setelah berapa tahun si Clara itu nawarin, kan kita jalan-jalan yuk. Oke, kenapa kita harus jalan-jalan? Ya emang sebelumnya kita sempat pergi, tapi nggak jauh. Kita pergi yang dekat-dekat aja dah. Kemana? Ke SG. Oke. Terus dari sana itu dia bilang kalau aku udah ada seorang katanya gitu. Mungkin dia yang udah ngobatin luka ini kayak gitu. Luka yang kemarin gitu. Oke deh. Udah, mungkin kalau udah aku nikah habis lebaran aku mau resign, terus ikut suamiku katanya gitu. Suaminya kan emang
anak tunggal, jadi tinggal mamanya sendiri, jadi mau nggak mau harus ikut ke kota suaminya kayak gitu. Oh iya, sebelumnya kita reuni sama teman-teman yang kerja itu, teman kerja kita yang di kantor yang dulu kan ya. Jadi kan mereka tuh nanya, si Clara ini sama siapa sekarang, udah lama dari semenjak putus sama si Adam tuh nggak pernah kedengaran lagi kayak gitu kan ya. Terus dia emang juga nggak mau ekspos lagi, jadi tertutup semenjak itu kan ya. Dulunya emang sama Adam itu sempat di Facebook dulu kan ya, sempat di Facebook apa suka ada in relationship apa siapa kayak gitu kan ya, zaman dulu dia sempat ada koneksi kayak gitu. Mungkin dia agak udah pas udah nggak ada status itu, mungkin dia udah jadi agak mengurangin sosmed kayak gitu kan ya. Instagram juga dia kurang. Nah sudah itu mereka tuh teman-teman kita yang di kantor dulu tuh nanya, dia sama siapa sekarang. Terus aku bilang, dia tuh kalau udah move on lah dari itu, katanya udah ngelupain sakit hati yang lalu kayak gitu. Karena aku baik kan ya, maksudnya ya emang sih aku mungkin salah udah ceritain pribadi orang yang dia orangnya nggak suka diekspos gitu. Tapi maksudnya niat aku baik, aku ingin bilang kalau dia udah lupain hal yang lalu kayak gitu kan ya. Tapi mungkin menurut Clara aku salah, kata aku terlalu nge-expose masalah pribadi dia nggak terima itu kayak gitu. Jadi sudah kita pulang dari jalan-jalannya, dia agak-agak gimana ke aku, kenapa sih kan kamu cerita-cerita soal itu ke orang-orang, aku nggak nyeritain detail, nggak cerita apapun, aku cuma bilang udah move on dari yang si Adam gitu, karena udah nemuin hal yang seorang yang baru, yang lebih baik, yang lebih segalanya. Jadi udah apa ya, udah nggak mikirnya lagi dia, si Clara ini udah bahagia gitu dengan yang barunya, dia mau nikah juga, aku bilang kayak gitu kan ya. Kan aku tuh ngerasa gimana ya, maksudnya nggak ada niat sedikit pun kayak gitu. Soalnya dia yang nanya pun nggak semuanya, hanya satu ya, mungkin dia cerita ke yang lain, tapi aku ceritanya kayak gitu aja kan, nggak ada detail kayak gimana. Pulang dari sana beberapa bulan, dari sana kan berapa hari, berapa minggu, sebulan lah, kita emang jarang ketemu soalnya emang sibuk juga kan ya, udah nggak pernah ketemu. Terus ke sini dia tuh sempat marah juga soal itu. So, aku tuh nggak ngerti aku tuh salahnya dari mana kayak gitu kan ya. Terus akhirnya udah jarang komunikasi ya, emang dia juga jarang itu di sosmed juga, jarang aktif-aktif. Terus akhirnya berapa waktu dia pergi lagi ke GL, aku nggak tahu dia nggak ngajak atau karena masalah apa, aku nggak ngerti juga ya, atau mungkin dia nggak pengen liburan sama aku, atau aku nggak ngerti. Dan dia nggak jadi desain, aku tuh nggak ngerti ya kenapa. Dan aku baru kayaknya dia udah putus sama si calonnya ini, mungkin tuh ngerasa sakit buat dia kali ya. Terus aku mungkin salah ceritanya di saat dia udahan, jadi ya mungkin aku salah sih ya. Tapi aku niatnya baik, dia teman kita yang itu nanya ada apa, dan aku cerita apa adanya. Aku nggak cerita detail semuanya sih, cuma aku bilang kayak gitu aja sih. Cuman dia mungkin nggak terima sama itu, jadi ya udahlah, mungkin pembelajaran dari situ. Kalau niat baik itu kadang lihat situasi dan kondisi kayak gitu kan. Kadang aku yang dulunya biasa aja, semenjak dia udah sama Adam, kita malah makin deket. Aku ada info di tempat kerja yang sekarang juga dari dia kayak gitu kan. Ada plus minusnya juga sih, cuman dia yang lebih agak sensi. Semulai udah aku dia udah sama ini, dia lebih makin makin tertutup lagi, mungkin sakit hatinya sakit banget. Sebelumnya dia sempat cerita kalau sebelum sama yang calon suami ini ada berapa mungkin umurnya udah nggak waktunya lagi untuk hunting gitu kan, mungkin udah aku pingin yang benar-benar siap nikah kayak gitu kan ya, taruh kayak gitu. Jadi langsung ke tujuannya gitu, nggak perlu harus memperkenalkan yang waktu yang lama kayak gitu kan. Dia sempat nanya aku dikenalin sama beberapa orang, katanya yang ini umurnya terlalu muda, aku takutnya nanti kita bermasalah kayak gitu kan, itu kan terlalu jauh banget gitu. Aku cocok sama dia, aku
apa ya, oke lah secara fisik apa semuanya oke, tapi umurnya terlalu muda. Makanya dia pilih yang kedua ini gitu. Ya mungkin semoga ini yang terbaik gitu kan. Ternyata dia sempat selama sama yang ini, dia sempat bilang sih, aku dulu kok nyesel ya udah nolak dia bla 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 kayak gitu. Kalau yang umurnya nggak jauh beda sama dia. Kalau menurutku sih umur itu nggak jaminan ya. Dulu aku sempat bilang ke orang-orang, aku mau punya pacaran dulu, zaman dulu pacaran pun aku nggak mau yang umurnya terlalu muda kayak gitu. Tapi sempat sih deket sama yang umurnya di bawah, tapi dia dewasa, jadi umur itu nggak jaminan lah. Aku ada orang ya umur 10 tahun lebih tua dariku, dia lebih kekanak-kanakan dari yang orang yang umurnya lebih muda dari aku itu tadi. Yang lebih ini lebih dewasa, lebih ngebimbing, lebih nggak kelihatan ke anak-anaknya lagi, anak-anaknya banget. Tapi yang ini aduh udah lebih dari sekedar anak-anak lah, udah pusing harusnya, umurnya udah lebih dari sekedar dewasa banget. Tapi ya kayak gitu, menurutku umur itu nggak jaminan sih. Ada sih mungkin budaya ya, kultur apa ya namanya, dari keluarga orang tua aku. Emang aku baru ngobrol berapa waktu kemarin ya, bulan Novemberan kemarin, ternyata emang ada adat yang suaminya itu harus lebih tua dari si istrinya. Ternyata ada kayak gitu, aku baru ngeh aja, pantesan kayak jadi diterapin ke anak-anaknya gitu, kalau emang harus cari suami yang lebih tua kayak gitu. Ternyata emang ada kebiasaan adat yang emang selalu begitu, baru ngeh. Tapi menurutku nggak masalah sih, menurut muslim juga Nabi Muhammad juga umurnya lebih muda dari istrinya kan. Ada beberapa istrinya yang lebih tua dari dia kan, itu nggak masalah, itu sunnah Rasul juga kan, nggak masalah sama sekali, dan nggak jaminan untuk kedewasaan seseorang dengan umur itu gitu sih. Aku ngeliat hari ini aku ketemu beberapa orang yang aku perhatiin juga dari umur juga nggak jaminan untuk sebuah kedewasaan, sebuah pemikiran yang matang, sebuah ngadepin masalah gitu, nggak jaminan, nggak nggak bisa di ukur dari tingkat. Udah deh, aku cuma mau cerita aja hari ini. Mau mandi dulu, mau makan dan istirahat. Kita ketemu lagi di remang-remang berikutnya. Dah.